Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Marhala, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas tentang umroh. Dan saya di sini, Nur Huzaimah, bersama narasumber saya, Mbak Astrid Asmela Mulyani, yang insya Allah akan menemani sore hari kalian dengan sedikit materi yang akan kami sampaikan. Bagaimana kabarnya Mbak Astrid? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang nonton di rumah juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Mbak Astrid, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kalian pernah melihat seseorang yang bepergian umroh atau beribadah umroh atau haji, baik secara langsung maupun secara televisi, media sosial, dan sebagainya? Pernah. Oke, untuk memulai pembahasannya, sebenarnya apa sih Mbak Astrid yang dimaksud dengan ibadah umroh? Ya, jadi ibadah umroh itu ibadah yang dilakukan di Baitullah atau di Ka'bah. Ka'bah itu di mana? Di Mekah, di kota Mekah, dengan melaksanakan beberapa rangkaian ibadah, yaitu dengan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, yang sesuai dengan syarat yang telah dilakukan atau ditentukan oleh syariat Islam. Baik, berarti umroh itu merupakan ibadah yang dilaksanakan di Baitullah atau di Mekah. Betul sekali Mbak Astrid? Ya, betul sekali Mbak Fuzai. Lalu bagaimana hukum melaksanakan ibadah umroh nih menurut Mbak Astrid? Nah, hukum itu ada beberapa ulama yang berpendapat, tapi kebanyakan atau mayoritas ulama itu berpendapat hukum umroh itu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Namun juga para ulama berpendapat umroh wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Seperti itu ya. Iya. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang umroh tersebut, Mbak Astrid? Ada Mbak Huzai, yaitu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 Ya. yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kalian karena Allah Ta'ala. Jadi di mana ibadah umroh itu dianjurkan bagi yang mampu. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, siapa aja sih yang wajib melaksanakan umroh? Ada beberapa syarat yang wajib melakukan umroh, yaitu beragama Islam, terutama ya Mbak Buzai, itu beragama Islam, terus sudah balik atau sudah dewasa dan yang berakal sehat gitu. Terus dia merdeka, mampu dari fisik dan mampu finansial, maksudnya itu ekonomi gitu. Oh iya, yang paling penting sekarang ini ya indis ekonominya, secara finansial ya tentunya, karena jika seseorang belum mampu maka ia belum diwajibkan untuk melaksanakan umroh seperti tadi menurut beberapa pendapat ulama. Iya. Kemudian apa saja nih rukun dan ibadah umroh, Mbak Astrid? Rukun ibadah umroh itu ada 5. Yang pertama ihram. Ihram itu mengambil niat di mikot atau namanya itu Masjid Bir Ali. Dan yang kedua tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu sambil membaca labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Terus yang ketiga itu sa'i. Yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah.
Dan yang keempat itu tahalul, yaitu mencukur rambut gitu. Bagi yang laki-laki dianjurkan sampai botak. Kalau bagi yang perempuan hanya sedikit saja ya Mbak Fuzai. Hanya beberapa lapisan rambut saja tuh. Dan yang terakhir harus tertib. Nah, apabila kalau rukun tersebut tidak tertib, nah itu tidak sah umrohnya. Jadi harus tertib tuh rukunnya, Mbak Fuzai. Oke, begitu. Mungkin agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman nih, kita akan menyimak video urutan pelaksanaan umroh ya, sebagai berikut. Selamat datang! Di panduan visual ini, kita bakal menyelami dalamnya makna fisik dan spiritual ibadah umroh. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin ibadah ini terasa super istimewa dan bisa mengubah jutaan jiwa? Bayangkan ini, Nabi Muhammad bersabda kalau umroh ke umroh lainnya itu benar-benar menghapus dosa di antara keduanya. Yuk kita telusuri bareng alurnya, mulai dari persiapan super matang sampai masuk ke ritual inti yang sakral. Nah, perjalanan fisik ini selalu diawali dengan mandi junub, bersuci total sebelum kita benar-benar masuk ke ritual inti. Langkah pertama itu mikot. Ini batas waktu dan tempat yang super ketat dan wajib banget dipatuhi semua jamaah. Saat pakai kain ihram, semua status duniawi kita lepas. Di titik ini, kita semua benar-benar setara di hadapan Allah. Kalau kamu berangkatnya dari Madinah, Masjid Bir Ali yang cantik luar biasa ini bakal jadi titik mikat kamu. Disinilah niat suci diikrarkan. Jamaah dengan mantap menjawab panggilannya untuk resmi memulai ibadah umroh. Sepanjang jalan menuju Makkah, udaranya penuh lantunan talbiyah. Merinding banget, antusiasme menjawab panggilan Tuhan terasa di mana-mana. Begitu masuk kota suci Mekah, kita langsung memanjatkan doa, khusyuk memohon perlindungan penuh dari siksa api neraka. Lalu, tawaf dimulai. Mengelilingi Ka'bah 7 kali tanpa henti, siang dan malam, benar-benar pengabdian yang luar biasa. Rangkaian ini ditutup dengan tahalul, artinya menjadi halal kembali, jadi kita bebas dari larangan ihram dan kembali normal. Aturannya, pria sangat dianjurkan mencukur habis rambut. Kalau wanita, cukup memotong sedikit ujung rambut saja secara hati-hati. Tapi, ingat, ini bukan sekedar potong rambut biasa. Ini simbol kuat melepaskan ego, keangkuhan, dan semua beban duniawi. Tahalul jadi pengingat fisik yang luar biasa buat terus menyucikan jiwa dan berani ninggalin kebiasaan buruk di masa lalu. Ya, baik teman-teman. Jadi, dari video tersebut yang tadi kita sudah tonton, ternyata pelaksanaan umroh itu memiliki banyak tahapan yang harus dilakukan secara beruntun. Ya, Mbak Sid ya? Ya, betul sekali, Mbak Fuzai. Oke, jadi kalau misal kita tidak melaksanakan urutan tersebut, maka dikatakan umrohnya tidak Sah. sah. Nah, dari sekian banyak yang kita sudah bahas hari ini, mungkin ada hikmah yang bisa diambilkah dari pelaksanaan umroh tersebut, Mbak Astrid? Banyak sekali, Mbak Fuzai. Jadi ada beberapa hikmah yang akan saya jelaskan, yaitu diantaranya mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap sabar dan disiplin. Dan yang ketiga, mempererat saudara sesama muslim. Dan yang keempat, membersihkan diri dari dosa dan meningkatkan ketakwaan. Masya Allah, banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan pelajaran dari melaksanakan ibadah umroh. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung podcast kali ini. Dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa umroh adalah ibadah yang dilaksanakan di Baitullah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti ihram, tawaf, sa'i, tahalul, kemudian tertib. Begitu ya, Mbak Astrid? Iya, betul, Mbak Fuzai. Oke, mungkin kami hanya sampai di sini saja, dan insya Allah kami akan bertemu dengan tema-tema lainnya, insya Allah. Terima kasih kepada Mbak Astrid yang telah berbagi ilmunya pada kesempatan kali ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjalan dan kita bisa bertemu di podcast ini selanjutnya. Baik, sama-sama Mbak Fuzai. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Amin ya. Baik, sebelum podcast ini saya tutup, saya ingin bertanya nih kepada Mbak Astrid, apa sih perbedaan haji dan umroh? Ya, jadi kalau haji itu dilaksanakan di waktu tertentu saja Mbak Fuzai, yaitu di bulan Zulhijjah saja. Gitu. Sedangkan kalau umroh itu
dilakukan kapan saja. Itu yang membedakannya. Baik. Oh, berarti itu jawaban versi dari Mbak Astrid ya. Mungkin dari teman-teman audiens atau teman-teman yang ingin berbagi pengalamannya atau yang sudah pernah berangkat umroh atau haji, bisa kalian share ke kami atau bisa tulis di komentar di bawah sini. Silakan ceritakan pengalaman terbaik kalian selama kalian pergi umroh bersama keluarga, bersama teman, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nur Huzaimah dan bersama narasumber saya Mbak Astrid Aspela sebagai pemateri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.